Saya Sangman, halo, apa kabarnya hari ini? Langsung harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada video kali ini, Lausa akan membahas soal-soal bahasa Indonesia yang telah kita pelajari materinya dari tema 1 sampai tema 4. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil. Nah, langsung saja. Soal nomor 1, kalimat berikut yang termasuk kalimat ajakan adalah: A. Kumpulkan pekerjaan di meja guru. B. Ayo kita belajar bersama. C. Buanglah sampah ke tempat sampah. Nah, kira-kira A, B, dan C mana yang termasuk kalimat ajakan? Ya, jawabannya B. Ayo kita belajar bersama. Karena ciri-ciri dari kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan mari, serta di akhir kalimat ada tanda seru. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat ajakan ya. Soal nomor 2, buanglah sampah ke tempat sampah. Kalimat tersebut termasuk jenis kalimat A. Ajakan, B. Perintah, C. Penolakan. Nah, kira-kira buanglah sampah ke tempat sampah itu termasuk ke jenis kalimat mana? Kita lihat kalimatnya, ciri-cirinya. Ya, itu termasuk kalimat perintah. Ciri-ciri dari kalimat perintah di akhiran kata ada kata lah atau kan, ya, itu buanglah. Ya, buanglah sampah ke tempat sampah. Dan diakhiri dengan tanda seru. Oke, soal nomor 3. Komang diajak oleh Fitri untuk bermain bekel. Komang tidak bisa ikut karena akan pergi les musik. Kalimat penolakan yang tepat diucapkan Komang adalah: nah, Komang diajak Fitri untuk bermain bekel, tapi Komang tidak bisa karena dia akan pergi les musik. Kita disuruh buat kalimat penolakan yang diucapkan Komang. Kita ingat lagi kalimat penolakan itu kata-kata apa dan bagaimana. Ya, maaf Fitri, saya tidak bisa ikut bermain karena saya ada les musik hari ini. Maaf Fitri, kalimat penolakan itu harus ada kata maaf ya, biar terdengar lebih sopan. Nah, kalimat penolakan diawali dengan kata maaf dan dengan kata yang santun. Nomor 4, Made dijuluki kutu buku oleh teman-temannya. Makna dari ungkapan kutu buku adalah, kemarin kita sudah belajar ya. Kutu buku ini maknanya orang yang suka atau gemar membaca. Makna ungkapan bisa dicari di Kamus Bahasa Indonesia atau bertanya kepada guru serta orang tua. Nomor 5, tuliskan makna dari ungkapan-ungkapan berikut, kemudian buatlah kalimatnya. A. Rendah hati dan B. Buah tangan. Dari kata ini kita disuruh cari maknanya dulu. Setelah kita cari maknanya, baru kita buat kalimatnya dari rendah hati. Oke, jawabannya rendah hati. Maknanya rendah hati itu orang yang baik hati, tidak sombong ya. Lalu kalimat dari rendah hati itu, Siti anak yang rendah hati sehingga dia memiliki banyak teman. Kemudian yang B, buah tangan. Nah, buah tangan itu makna atau artinya oleh-oleh. Kalimatnya, paman membawa buah tangan saat berkunjung ke rumah nenek. Bisa jadi diganti, kalau ini diganti dengan maknanya, paman membawa oleh-oleh saat berkunjung ke rumah nenek. Nah, nomor 6, buatlah ungkapan dari kata-kata berikut, kemudian tuliskan maknanya. Nah, sama seperti tadi ya. Ini kosakatanya ada tangan dan hati. Nah, kira-kira dari kata ini kita disuruh buat kata ungkapan. Kira-kira apa ya? Jawabannya yang A itu tangan. Kata ungkapannya kita bisa buat tangan kanan. Tangan kanan itu maknanya orang kepercayaan ya. Lalu yang B, hati.
kata ungkapannya tinggi hati. Nah, bisa seperti tadi itu rendah hati. Rendah hati itu sombong maknanya. Tapi kalau maknanya tinggi hati itu sombong. Tapi kalau yang rendah hati tidak sombong, anak yang baik hati ya. Nah, nomor 7, benda berikut yang dapat berubah wujud sesuai wadahnya adalah A. Pensil, B. Air teh, C. Penggaris. Kira-kira benda yang berubah wujud sesuai wadahnya itu apa? Ya, air teh. Air teh kalau dituang ke gelas bentuknya seperti gelas. Kalau dituang ke botol bentuknya seperti botol. Ya. Jawabannya B, air teh, karena air itu adalah benda cair. Nah, salah satu ciri-ciri benda cair adalah berubah wujud sesuai dengan wadah atau tempatnya. Soal nomor 8, aku adalah benda padat, bentukku bulat. Aku biasa digunakan untuk bermain. Cara memainkanku adalah dijentikan. Aku adalah, nah, kira-kira apa ya bendanya? Dia benda padat, bentuknya bulat. Biasa dipakai untuk bermain. Nah, cara memainkannya itu dijentikan, disentil, dijentikan. Kira-kira apa? Ya, itu kelereng ya. Cara bermain kelereng kan dijentikan. Nah, soal nomor 9, udara di dalam balon termasuk benda gas karena memiliki ciri-ciri berupa. Nah, ciri-ciri benda gas itu apa? Kita sudah belajar kemarin. Ya, ciri-ciri benda gas menempati segala ruang ya. Salah satu ciri-ciri dari benda gas yaitu menempati segala ruang. Soal nomor 10, tuliskan 3 ciri-ciri benda padat. Nah, kemarin kita sudah belajar ciri-ciri benda padat apa aja. Kita lihat, bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindahkan. Benar ya, itu tidak berubah. Pensil benda padat, kamu masukkan ke gelas, dia berubah nggak bentuknya? Enggak ya. Lalu yang ciri-ciri kedua, ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindahkan. Ya, ukurannya juga tidak berubah, bentuk ukuran tidak berubah. Lalu volumenya tetap. Ya, ini adalah ciri-ciri benda padat. Bentuk bendanya tidak berubah, ukurannya juga tidak berubah, dan volumenya tetap. Nomor 11, arti kata pedagang adalah A. Orang yang membeli, B. Orang yang menjual, C. Kumpulan orang-orang. Pedagang, ya, B. Orang yang menjual. Jawabannya B ya, pedagang itu orang yang menjual. Tapi kalau pembeli, ya, pembeli adalah orang yang membeli. 12, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Niha sekolah perlengkapan di koperasi membeli. Kira-kira kita susun kata-katanya menjadi kalimat yang tepat, yaitu Niha membeli perlengkapan sekolah di koperasi. Susun kalimatnya sesuai SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjeknya Niha, predikatnya membeli, objeknya, objek itu apa yang dibelinya? Perlengkapan sekolah. Nah, keterangan itu tempat di koperasi. Oke, nomor 13. Perhatikan denah berikut. Jawablah pertanyaan sesuai denah. A. Tempat apakah yang terletak di sebelah selatan bengkel? Nah, kita harus tahu dulu selatannya mana, timurnya mana. Nah, kalau yang menghadap di sini berarti itu utara. Jawabannya kantor pos ya. Selatan itu di bawahnya. Kalau yang menghadap ke sana berarti depan ya. Berarti selatan itu depan bengkel, kantor pos. Lalu rumah Vita terletak di jalan apa? Kita cari rumah Vita dulu. Oh ya, ini rumah Vita. Ini jalannya jalan anggrek.
Kemudian yang C, buatlah rute perjalanan dari bengkel ke rumah Vita. Bengkel ini, rumah Vita ini. Jadi kita melewati jalan mana kalau kita mau ke rumah Vita dari bengkel? Bengkel terletak di Jalan Melati. Lalu rumah Vita kita belok kiri ya dari sini. Nah, ke Jalan Anggrek. Berarti rutenya melewati Jalan Melati lalu Jalan Anggrek ya. 14. Berikut yang bukan cara menjaga kebersihan lingkungan adalah A. Menyapu ruang kelas, B. Membuang sampah sembarangan, C. Mengambil sampah dan membuang tempat sampah. Baca lagi soalnya yang teliti ya. Berikut yang bukan. Yang bukan cara menjaga, berarti yang tidak benar. Jawabannya ya B. Membuang sampah sembarangan. Ini bukan cara menjaga kebersihan lingkungan ya. 15. Tuliskan 3 manfaat hidup bersih dan sehat. Nah, 3 manfaat hidup bersih dan sehat adalah yang pertama, jelas terhindar dari penyakit. Yang kedua, lingkungan menjadi bersih, sejuk dan asri. Kemudian yang ketiga, tidak adanya bau. Nah, ini manfaat dari hidup bersih dan sehat. Siapa yang mau termasuk ini harus menjaga dan hidupnya harus bersih dan sehat. Menjaga kebersihan, ini manfaatnya ya. 16. Cara untuk mendapatkan informasi berdasarkan gambar adalah A. Melihat gambar sekilas, B. Mengamati gambar dengan cermat dan teliti, C. Melihat benda-benda yang menarik pada gambar. Nah, cara untuk mendapatkan informasi berdasarkan gambar adalah mana jawabannya? Ya, B. Mengamati gambar dengan cermat dan teliti. Kalau melihat gambar sekilas saja, kita tidak dapat menemukan informasi dari gambar. 17. Kata-kata baru pada sebuah teks percakapan dapat ditemukan jika kita membaca teks percakapan dengan A. Cepat, B. Sekilas, C. Cermat. Nah, kata-kata baru pada sebuah teks percakapan dapat ditemukan jika kita membaca teks percakapan dengan cermat. Ya, cermat itu teliti, benar-benar kita bacanya. Tapi kalau cuman cepat dan sekilas, kita tidak dapat menemukan kata-kata baru pada teks percakapan. Jawabannya C ya, cermat. Kemudian 18. Cara menemukan arti kosakata yang tepat adalah A. Bertanya pada guru, B. Membaca buku, C. Membuat teks percakapan. Cara menemukan arti kosakata, ya, membaca buku ya. Jawabannya B. Membaca buku. 19. Tuliskan 3 kosakata tentang kebersihan lingkungan beserta maknanya. Nah, 3 kosakata tentang kebersihan lingkungan beserta maknanya. Yang pertama itu bersih. Maknanya bebas dari kotoran. Kemudian sehat. Sehat itu artinya baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Lalu lingkungan artinya daerah yang termasuk di dalamnya. Nah, ini adalah contoh 3 kosakata tentang kebersihan lingkungan serta makna atau artinya. 20. Arti kosakata asri yang tepat adalah A. Indah dan sedap dipandang mata, B. Alami dan sesuai dengan aslinya, C. Bebas dari kotoran. Asri, arti kosakata asri yang tepat adalah jawabannya ya A. Indah dan sedap dipandang mata. Jawabannya A.
Oke, sekian pengayaan dari Lause hari ini ya. Lause harap materi yang sudah kita pelajari dari tema 1 sampai tema 4 kalian sudah paham dan banyak mengerti. Nah, sekian video dari Lause. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pengayaan kali ini. 谢谢大家，大家再见，拜拜。